Tangkapan layar ini adalah hasil dari paket data yang dikirim oleh komputer saya, yaitu IP address-nya 192.168.1.231 ke server Microsoft 103.66.70.62 menggunakan protokol HTTP. Komponen source atau sumber nilainya 162.168.1.231. Perannya yaitu ini adalah alamat IP internal lokal dari perangkat yang sedang saya analisis. Perangkat ini yang meminta data. Yaitu yang kedua, komponen destination atau tujuan nilainya 103.66.70.62. Perannya ini adalah alamat IP publik dari server di luar jaringan saya. Server ini menyediakan data berdasarkan konten yang diminta. Ini adalah server yang berafiliasi dengan Microsoft. Yang ketiga yaitu protokol atau nilainya HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ini untuk protokol yang digunakan untuk web request karena menggunakan port tujuan 80. Ini adalah HTTP biasa, tidak terenkripsi. Ini dijelaskan dalam detail HTTP GET request. Detail HTTP request method. Nilai GET, penjelasan teknisnya yaitu perintah standar untuk meminta data server. Ini mengonfirmasi bahwa aktivitas ini adalah pengunduhan data, bukan pengiriman data seperti POST. Detail HTTP yang berikutnya adalah request URI atau URI. Yang nilainya adalah file streaming service _files. Penjelasan teknis ini adalah lokasi spesifik file atau segmen data yang diminta jalur ini, terutama bagian delivery.mp.microsoft.com. Dan file streaming service merupakan tanda khas dari layanan Microsoft Delivery Optimization. Detail HTTP yang selanjutnya adalah user agent. Microsoft Delivery Optimization 10.1.x. Header ini sangat penting. Ini adalah identitas aplikasi yang membuat permintaan. Nilai ini menegaskan bahwa yang meminta unduhan adalah layanan internal Windows. Header ini mengatur cara transfer data yang optimal. Header HTTP connection nilainya keep alive. Fungsinya meminta server untuk menjaga koneksi TCP tetap terbuka setelah permintaan ini selesai, sehingga permintaan selanjutnya, misalnya segmen file berikutnya, dapat dikirim lebih cepat tanpa perlu membuat koneksi baru. Yang kedua adalah header HTTP accept encoding. Nilai ini gzip deflate. Fungsinya klien memberitahu server bahwa ia mampu menerima data yang sudah dikompresi. Menggunakan metode gzip atau deflate ini bertujuan untuk mengurangi ukuran data yang ditransfer dan menghemat bandwidth. Kesimpulan akhirnya dalam foto ini yaitu frame 98 dengan jelas mendokumentasikan bahwa perangkat saya 192.168.1.231 sedang mengunduh segmen, update atau konten dari Microsoft melalui mekanisme delivery optimization. Ini adalah aktivitas normal, namun penting untuk dicatat bahwa aktivitas ini bisa mengonsumsi bandwidth yang signifikan, tergantung ukuran update yang sedang diunduh. Lalu tangkapan layar kedua ada frame UDP dan SSDP. Tangkapan layar ini menunjukkan berbagai jenis lalu lintas discovery atau penemuan dan DNS, tetapi fokus utama adalah pada baris yang disorot. Frame 165 yang menggunakan protokol SSDP. Lalu ringkasan baris utamanya ada kolom, nilai, dan makna. Untuk kolom ada nomor, lalu nilainya 165 dan maknanya nomor urut frame dalam sesi capture. Lalu yang baris kolom selanjutnya ada time, lalu nilainya ada 6.569.505.
maknanya waktu relatif sejak awal capture. Lalu yang kolom ketiga ada search, nilainya 192.168.1.231. Untuk maknanya alamat IP host lokal atau klien yang mengirim permintaan. Lalu untuk kolom yang ketiga ada destination, nilainya 239.255.250.250. Maknanya alamat multicast khusus yang digunakan oleh SSDP atau Simple Service Discovery Protocol. Lalu kolom yang selanjutnya ada protokol SSDP, yaitu maknanya protokol yang digunakan. Lalu kolom selanjutnya ada info, nilainya 167M, search bintang HTTP _1.1. Jenis maknanya jenis permintaan SSDP -2M, search atau mencari. Lalu yang kedua ada detail lapisan protokol atau paket details. Bagian di bawah menunjukkan rincian dari permintaan SSDP M search. Search IP, ada search lapisan 3 dan 4, ada IP dan UDP. Search IP-nya 192.168.1.231. Lalu destination IP-nya ada 239.255.255.250. Ini adalah alamat multicast lokal yang memastikan paket ini diterima oleh semua perangkat di segmen jaringan lokal yang mendengarkan port SSDP. Lalu yang selanjutnya ada source port sama dengan 53507. Lalu untuk destination portnya ada 1900, port standar yang digunakan oleh SSDP. Nah, lalu selanjutnya ada lapisan 7, yaitu Simple Service Discovery Protocol atau SSDP. Ini adalah bagian terpenting yang menjelaskan tujuan komunikasi. Method M-Search bintang HTTP _1.1. Klien sedang mengirim pesan pencarian kepada semua perangkat yang mendengarkan di jaringan. Hostnya 239.255.250.21900. Lalu mainnya mandatory _2 SSDP _2 discover. Header ini menandakan bahwa permintaan ini adalah pesan penemuan layanan SSDP. Lalu ST atau search target -2 URN -2 dial multiscreen org -2 service -2 dial -2 1 _R_N. Ini adalah inti dari permintaan tersebut. Klien secara spesifik mencari perangkat yang menawarkan layanan dial atau discovery and launch. Terus selanjutnya ada protokol dial. Ini adalah protokol yang dikembangkan oleh Netflix dan Google atau Chromecast yang memungkinkan perangkat di jaringan lokal, misalnya smartphone, menemukan dan meluncurkan aplikasi seperti YouTube atau Spotify pada perangkat layar besar atau seperti Smart TV atau media player. Lalu selanjutnya ada aktivitas lain yang terlihat sebagai konteks. Tangkapan layar ini juga menunjukkan lalu lintas lain yang normal terjadi di jaringan. DNS atau frame 43 70 78 89, permintaan ke 888 dan respon dari atau ke 192.168.1.231 terkait Microsoft seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu untuk MDNS nya frame 155 156, multicast DNS untuk mencari perangkat lokal, misalnya printer, dan AirPlay tanpa menggunakan server DNS terpusat. Lalu ada SSDP lain, framenya 50 64 67 70,
permintaan SSDP lain dengan search target yang berbeda, termasuk permintaan Spotify Connect yang terlihat di sekitar frame 156. Jadi kesimpulannya, frame 165 mengindikasikan bahwa host 192.168.1.231 sedang aktif mencari perangkat casting atau streaming seperti Smart TV atau Google Chromecast di jaringan lokal menggunakan protokol dial. Ini adalah perilaku normal untuk perangkat yang menjalankan aplikasi streaming atau yang terhubung ke layanan hiburan. Analisis frame TCP, tangkapan layar ini berfokus pada lalu lintas yang terjadi antara server 103.66.7. Analisis frame TCP, tangkapan layar ini berfokus pada lalu lintas yang terjadi antara server 103.66.7062 yang sebelumnya diidentifikasi sebagai server Microsoft Delivery Optimization dan nggak apa 192.168.1.231. Di sini terdapat nilai 129 yang berarti nomor urut frame yang disorot, serta ada time 5673943 yang maknanya waktu relatif sejak awal capture. Source-nya 103.66.7062 yang dimana adalah server yang mengirimkan data atau sumbernya. Destination 192.168.1.231 ini adalah yang menerima datanya. TCP, protokol yang digunakan untuk transfer data yang handal. 1514 TCP out of there ini adalah data sebesar 1514 byte dikirim, tetapi paket ini tidak sesuai urutan yang diharapkan oleh klien. Secara singkat, pengunduhan file yang terlihat dari HTTP GET sebelumnya sedang berjalan tetapi tidak efisien karena adanya masalah urutan paket yang akan memaksa TCP melakukan kerja ekstra seperti menyusun ulang paket atau menggiring data dan berpotensi memperlambat kecepatan transfer. Di foto yang keempat ini ya menunjukkan lalu lintas DNS yang merupakan proses penerjemahan nama domain menjadi alamat IP. Lalu lintas ini terjadi antara host lokal 192.168.1.231 dan server DNS publik Google 888. Di sini ada frame 43. Berikutnya ada DNS yang menunjukkan bahwa perangkat 192.168.1.231 sedang memulai proses komunikasi untuk mengunduh pembaruan atau konten dari server Microsoft. Proses ini dimulai dengan langkah wajib, yaitu menggunakan DNS untuk menerjemahkan nama domain server Microsoft menjadi alamat IP yang dapat digunakan untuk memulai sesi transfer data seperti HTTP atau TCP yang terlihat pada capture lainnya.